Kita berdua hari ini akan memuji Tuhan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Mari semuanya kita akan bangkit berdiri dan kita akan lipat tangan kita terlebih dahulu. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah GC Kids Channel pada hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Engkau yang akan memimpin dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Semangat ya, kita akan puji nama Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Setiap pagi, supaya Alkitab itu akan menuntun setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku siapkan hatiku, Tuhan.
Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing untuk memberkati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah boleh duduk dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai GC Crew, firman Tuhan hari ini dengan judul Mencintai Firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, Kak Esa yakin setiap kita pasti memiliki kesukaan. Ada yang suka main bola, ada yang suka bersepeda, ada yang suka nonton TV, ada yang suka melihat YouTube, ada yang suka baca buku, ada juga yang suka baca Alkitab, ada juga yang suka main game. Bahkan ibu-ibu dan remaja-remaja putri suka nonton drakor. Ya, kita punya kesukaan-kesukaan masing-masing. Nah, masalahnya adalah apakah kesukaan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita atau tidak? Saya mau kembali ingatkan bahwa mari mempergunakan waktu-waktu yang ada setiap hari untuk melakukan kesukaan-kesukaan yang bermanfaat bagi kita di masa yang akan mendatang. Karena kesukaan yang kita lakukan saat ini sangat menentukan kehidupan kita, keberhasilan kita di masa yang akan datang. Misalnya contoh, kalau kita kesukaannya terus main game, lupa belajar, lupa atur waktu, lupa makan dan lain sebagainya, terus main game, kita tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Ya, karena yang dipegang hanya handphone atau laptop untuk bermain game. Kita kehilangan banyak waktu yang tidak bermanfaat. Dan jangan lupa bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus memberikan manfaat, berkat bagi banyak orang. Mazmur 1 ayat yang kedua, kesukaan Raja Daud yaitu Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Raja Daud menyukai firman Tuhan, menyukai membaca firman Tuhan, menyukai memuji nama Tuhan, sehingga kuasa Allah ada di dalam Daud. Ya, bayangkan Daud yang kecil, Daud yang seorang gembala yang dia hanya suka bermain kecapi, tetapi dia selalu rindu untuk membaca Alkitab, selalu rindu merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika dia menghadapi Goliat raksasa dari orang Filistin, semua orang takut, tapi Raja Daud tidak takut. Ya, tidak ada ketakutan. Inilah bedanya. Orang-orang yang menyukai firman Tuhan ada kuasa di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia baca di dalam Alkitab pasti akan menolong Raja Daud. Daud tidak pernah dia latihan karate, tidak pernah dia latihan memanah atau apapun juga. Ya, tidak pernah dia lakukan hal-hal yang melatih dia untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Tetapi mengalahkan Goliat hanya dengan melemparkan batu tepat di kepalanya Goliat dan kemudian Raja Daud menang. Luar biasa. Bayangkan bahwa Raja Daud yang masih kecil tapi dia bisa melakukan perkara-perkara yang hebat bersama dengan Tuhan. Bukan hanya itu. Ketika Daud diundang untuk datang di kerajaan Raja Saul. Raja Saul penuh dengan roh jahat. Kemudian dia bermain kecapi. Kuasa Tuhan ada di dalam Daud. Ketika dia bermain kecapi, roh jahat yang ada di dalam Raja Saul keluar. Ya,
hasil ketika kita selalu membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan ini ada dan hidup di dalam kehidupan kita dan kuasa Tuhan menyertai kita. Mungkin kita bukan orang yang pintar, tetapi ketika kita baca Alkitab, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kecerdasan, Tuhan memberikan kepandaian, sehingga kita menjadi orang yang bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya, mungkin orang lain merendahkan kita. Kita tidak pandai bernyanyi, kita tidak pandai bermain musik, ya. Tetapi ketika kita latihan dan kemudian Tuhan tolong kita, ada banyak orang yang bermain musik karena Tuhan yang menolong. Dia coba sendiri, kemudian dia dengarkan, oh yang ini. Dia coba sendiri, akhirnya dia bisa bermain musik. Ya, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat ketiga, apapun yang diperbuatnya berhasil. Ada cerita di dalam buku The Wonder of the Word of God, ditulis oleh seorang penginjil yang bernama Robert L. Sumner. Ya, di dalam buku ini bercerita bahwa ada seorang pria Kansas yang baru menjadi orang Kristen, kemudian kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Tidak disangka-sangka dia mengalami suatu ledakan dan kemudian berakibat kehilangan kedua tangannya, mukanya hancur, matanya sudah tidak bisa melihat. Ya, hal ini membuat dia sedih karena apa? Karena dia tidak bisa lagi membaca firman Tuhan. Apa yang dilakukan? Ketika dia mendengar bahwa ada seorang wanita yang mencoba membaca Alkitab menggunakan huruf Braille dengan bibirnya. Huruf Braille diciptakan bagi orang tunanetra atau orang yang buta. Huruf ini berupa garis-garis dan titik-titik timbul yang tersusun menjadi sebuah kalimat. Cara menggunakan huruf ini adalah dengan cara merabanya menggunakan jari-jari tangan. Bisa membaca Alkitab dengan menggunakan huruf Braille dengan bibirnya. Maka kemudian pria dari Kansas ini juga mencoba. Dia beli Alkitab yang huruf Braille, kemudian dia coba dengan bibirnya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata syaraf-syaraf yang ada di ujung-ujung bibir ini juga sudah tidak berfungsi karena ledakan tersebut. Dia sedih sekali. Tetapi dia terus berusaha. Siapa tahu nanti dia bisa. Dia terus mencoba. Satu kali dia tidak sadar bahwa lidahnya ini terkena huruf Braille ini. Terus kemudian dia bisa merasakan. Wah, dia senang sekali. Saya bisa merasakan huruf Braille ini dengan lidah saya. Kemudian dia latihan terus dia membaca Alkitab menggunakan huruf Braille dengan lidahnya. Setelah kejadian yang diceritakan oleh Robert tadi, 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu, ternyata pria Kansas ini sudah membaca Alkitab selama 2 tahun. Dia bisa membaca 4 kali. Luar biasa. Bayangkan, orang yang penuh dengan keterbatasan, tidak punya tangan, tidak bisa melihat, dia terus punya kerinduan untuk membaca Alkitab. Dia mencoba, bahkan dia bisa membaca Alkitab dengan lidah. Bagaimana dengan kita? Kita punya tangan yang masih berfungsi dengan baik, kita punya mata yang masih berfungsi dengan baik, kita masih punya tubuh yang sehat, yang kuat, dan masih punya banyak waktu. Tetapi apakah kita mau mempergunakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan? Apakah kita mau mempunyai kesukaan membaca firman Tuhan? Benda-benda yang kita pakai, contoh misalnya kesukaan kita adalah sepeda. Sepeda itu bersifat fana. Games yang kita mainkan melalui laptop, melalui handphone itu bisa rusak. Fana adalah sesuatu yang bisa lenyap, yang bisa hancur, yang bisa rusak. Itu semua fana. Hal-hal yang fana. Tetapi firman Tuhan dia kekal. Dia akan ada sekarang sampai nanti di surga nanti. Firman Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah berhenti. Firman
firman Tuhan itu ada, itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi izinkan Tuhan untuk selalu berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Ya. Apakah langit dan bumi akan lenyap? Tentu saja. Coba kita lihat di dalam Markus 13 ayat yang ke-24 sampai 26. Pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya. Bahkan langit, bintang, bumi itu juga akan lenyap. Ketika Tuhan datang, ini semuanya akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini yang tidak akan lenyap dalam kehidupan kita. Mungkin bukunya bisa hancur, bisa sobek, ya, bisa rusak. Tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca, yang tertanam di dalam hati dan pikiran kita, yang kita sudah lihat, dengar di dalam pendengaran kita, tidak pernah lenyap. Kita akan pakai firman ini sampai nanti di surga. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak bisa hancur, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap. Mari carilah yang tidak bisa lenyap itu. Hal-hal yang kekal, yaitu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman ini siang hari. Saya rindu untuk mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal, ya. Mulai hari ini bisa mulai dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Kalau dimulai dari perjanjian lama, adik-adik bisa baca dari Kejadian 1. Tetapi kalau adik-adik mulai membaca firman dari perjanjian baru, bisa dimulai dari Matius 1 terlebih dahulu. Ya, disiplin setiap hari. Kita bisa mendapatkan membaca Alkitab pakai apa saja. Pada saat ini bisa melalui audio, bisa melalui buku Alkitab, bisa juga melalui handphone, ya. Zaman dulu seperti tadi The Wonder of the Word of God, seorang pria Kansas dia tidak bisa. Hanya dia bisa membaca Alkitab melalui buku. Ya, tidak ada aplikasi yang seperti saat ini. Dulu itu zaman dulu sangat terbatas sekali, tidak ada audio, tidak ada aplikasi lewat handphone. Ketika adik-adik baca, wah, luar biasa, sangat menarik cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Ya, oleh sebab itu disiplin, ketika engkau bangun tidur, engkau buka matamu, cari Alkitab. Bisa didapatkan Alkitab yang ada di dalam Alkitab seperti ini, buku seperti ini. Bisa juga melalui aplikasi yang ada di handphonemu. Tapi jangan buka yang lain, ya. Handphone boleh dibuka, tetapi untuk membaca Alkitab, bukan untuk melihat YouTube atau bermain game. Ya, lebih fokus kalau kita bisa membaca dari Alkitab langsung, karena tidak ada WA yang masuk, tidak ada Instagram yang masuk yang berusaha mengganggu fokus kita. Ketika kita membaca Alkitab, maka KSR yakin kuasa Tuhan akan ada bersama dengan adik-adik sekalian, maka pola pikir kalian pun juga akan berbeda. Karakter Kristus ada di dalam kehidupanmu. Karakter yang penuh dengan kerendahan hati, karakter yang ada dengan ketulusan hati, belajar bagaimana mengasihi orang lain, belajar bergantung penuh kepada Tuhan, dan belajar mempunyai harapan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan adik-adik akan melihat bahwa akan ada perbedaan di dalam kehidupanmu. Ketika kau berbicara dengan orang tua, kau akan berbicara dengan sopan. Karena apa? Setiap hari yang dimulai adalah Alkitab terlebih dahulu. Ketika engkau mengutamakan firman Tuhan, ketika kesukaanmu adalah membaca firman Tuhan, kehidupanmu akan berubah. Adik-adik akan disukai oleh banyak orang karena karakter Kristus terpancar dalam kehidupannya. Ya, karena nilai-nilaimu juga akan baik. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Tuhan akan memberikan kepandaian, kepintaran kepada adik-adik. Oleh sebab itu, carilah yang kekal, yaitu firman Allah, yang bisa membuat apapun yang engkau lakukan berhasil bersama dengan Tuhan. Kuasa Roh Tuhan akan turun bersama dengan adik-adik. Ya, mari lakukan
Hal ini setiap hari, disiplin dan lakukanlah setiap hari. Zikro, hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Ya, sangat mudah. Nah, gambar ini bisa diganti-ganti. Gambar ini Kak Ester ambil dari majalah, terus kemudian Kak Ester gunting. Jadi bisa dari potongan majalah, bisa dari gambar-gambar, misalnya dari internet, ataupun juga dari koran yang bagus. Kalian bisa gunting, bisa tempel, kasih mata googly eyes. Ya, nah ini dipakai untuk membatas buku, jadi bisa diselipkan seperti ini. Misalnya adik-adik sudah baca hari ini Kejadian 1, berarti nanti diselipkan di Kejadian 1. Berarti ini pembatas bahwa yang bagian ini sudah dibaca, jadi besok tinggal baca yang berikutnya. Silakan dikerjakan di rumah dan kemudian adik-adik akan melihat bahwa ini walaupun kecil tetapi sangat bermanfaat. Ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mau mencari hal yang kekal dalam kehidupan kami. Biarlah kesukaan kami adalah Taurat Tuhan, dan kami boleh merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan, kami rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh memancarkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kehidupan kami terisi oleh karakter-karakter Kristus. Kehidupan kami berbuah-buah lebat, bahkan daun yang kami keluarkan adalah daun yang segar, yang dapat dilihat oleh banyak orang. Sehingga apapun yang kami lakukan, Engkau akan membuat berhasil. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya kuasa-Mu bekerja terus atas kehidupan daripada kami dan anak-anak-Mu sekalian. Kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan ada di dalam kami, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau akan kuduskan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati oleh Engkau, bangsa kami dipimpin oleh Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang menderita penyakit Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi yang sementara kami sedang hadapi sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan menolong tim para medis yang ada, berikan perlindungan kepada mereka, sehingga mereka tidak terkena penyakit menular apapun. Tapi kami yakin dan percaya, kuasa Allah menyertai kehidupan daripada tim para medis yang ada. Berdoa juga untuk orang tua yang ada di rumah, berdoa untuk anak-anak-Mu. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Allah ada bersama dengan kami, berkat-berkat Allah tercurah di dalam kami, dan keluarga kami tetap dalam kondisi yang baik dan penuh rasa kasih sayang. Kasih Yesus ada dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Zikro, jangan lupa ya untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng di bawah ini, dan share kepada teman-temanmu ibadah online Gizi Kids pada hari ini. Kemudian di bawah kolom komentar, Gizi Kru bisa tuliskan jawaban. Jadi ketika adik-adik membaca
dulu ya. Puji Tuhan. Sekian dulu Bisikis pada hari ini. Ingat ya, baca Alkitab setiap hari.